Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sikap Sistem Informasi Kinerja Penyedia Terbaru versi 2.0. Jadi ini baru di bulan November 2020 ini di launching dan sudah dapat digunakan oleh para penyedia untuk mencatatkan data penyedianya di sistem Sikap ini. Apa saja hal-hal yang terbaru pada aplikasi ini? Kita simak penjelasan atau tutorial berikut ini. Yang pertama adalah perubahan tampilan, di mana dari sisi warna dan komposisi menu juga berbeda, tampilannya seperti ini. Kemudian ada data pelaku usaha di Sikap, jumlah pelaku yang sudah menginput data di Sikap, kemudian jumlah pelaku UMKM yang sudah tercatat, dan jumlah yang sudah terverifikasi, kelihatan di tampilan paling bawah. Nah, di dalamnya juga ada tentang penjelasan tentang Sikap. Apa itu Sikap? Sikap merupakan aplikasi yang merupakan subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data atau informasi mengenai data kualifikasi pelaku usaha atau penyedia barang jasa dan riwayat kinerja penyedia barang jasa. Kemudian mengapa harus menggunakan Sikap? Yang pertama, Sikap ini digunakan untuk memusatkan data penyedia di seluruh Indonesia. Kemudian untuk menilai kinerja pelaku usaha, kemudian untuk mencari data atau pelaku usaha. Kemudian yang keempat adalah untuk mengevaluasi secara otomatis pada tender cepat atau mengundang penyedia secara otomatis melalui tender cepat dan juga di pengadaan langsung. Kemudian tampilannya seperti ini, tampilan publiknya dengan alamat yaitu Sikap LKPP.go.id, di mana pada menu Sikap terbaru ini ada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada menu sumber referensi, di sini adalah nanti petunjuk-petunjuk penggunaan bisa dilihat di sini. Kemudian kontak pengelola Sikapnya. Kemudian di sini ada untuk menu cari, tampilan juga seperti ini nanti. Kemudian kita bisa login dengan klik menu masuk di sini, kita klik maka akan muncul kolom untuk login, kita memasukkan user ID, password yang kita gunakan di LPC, kemudian kita klik masuk, kemudian ada permintaan untuk masukkan password, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Tampilan awal untuk masuk ke dalam sistem akan ada informasi mengenai fitur-fitur baru yang ditambahkan pada Sikap versi 2 ini. Yang pertama adalah klasifikasi baru. Sebelumnya, klasifikasi KBLI atau Kode Baku Lapangan Indonesia yang digunakan adalah KBLI tahun 2009. Nah, saat ini untuk Sikap versi 2 ini, penyedia diminta untuk menambahkan kode KBLI, kode klasifikasi usaha, sesuai dengan KBLI 2017, dan kode baku komoditas Indonesia atau KBKI tahun 2012. Jadi ini kita bisa menambahkan dengan klik di izin usaha. Jadi kode KBLI ini nanti kita tambahkan di izin usaha. Juga ditambahkan juga di pengalaman. Kemudian hal yang baru lagi di fitur-fitur terbaru pada versi 2 ini adalah publikasi data pelaku usaha. Jadi publikasi ini adalah data yang sudah diinputkan oleh penyedia, nanti dapat dicari dalam menu cari tadi yang di halaman depan. Jadi instansi atau umum atau publik bisa mencari data penyedia apabila data ini yang sudah diinput disetujui untuk dipublikasi. Jadi bisa disetujui, bisa juga tidak. Jadi ada pilihan atau opsional. Boleh kita menyetujui untuk dipublikasi, boleh juga tidak disetujui. Jadi dengan adanya persetujuan itu, maka data kita dapat ditemukan pada menu pencarian.
Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman berdasarkan data SPSE. Apa ini? Pengalaman berdasarkan data LPSE adalah untuk memudahkan mengisi pengalaman. Jadi kalau pada versi sebelumnya, untuk mengisi data pengalaman diinputkan secara manual. Nah, pada sistem SPSE versi 2 ini, data pengalaman tidak perlu diinput secara manual, tetapi bisa langsung diklik impor pengalaman. Apabila data kontrak atau e-kontrak sudah diisikan oleh PPK pada sistem SPSE sebelumnya. Jadi kalau data kontraknya tidak diisi oleh PPK, maka fitur ini tidak bisa digunakan. Jadi harus tetap menginput secara manual. Kemudian fitur baru pada sikap versi 2 ini adalah jenis kepemilikan OAP. OAP ini orang asli Papua. Ini berdasarkan Perpres nomor 17/2019 tentang pengadaan barang jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Jadi nanti ada pilihan apakah pemilik perusahaan ini adalah orang asli Papua atau bukan, tinggal diklik OAP-nya untuk menandakan bahwa pemilik perusahaan adalah orang asli Papua. Kemudian yang kelima, ada tambahan pemilik dan pengurus pada akte data akte perusahaan atau akte perubahan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya memasukkan data akte berupa nomor, kemudian notarisnya, kemudian tanggalnya, hanya itu saja. Tetapi di versi terbaru ini bukan cuma data akte, tetapi juga data pemilik perusahaan dan juga pengurus perusahaan harus ditambahkan. Kemudian yang keenam, ada tambahan tenaga terampil dan tenaga administrasi pada SDM perusahaan. Jadi sebelumnya hanya tenaga ahli, jadi tenaga terampil dan tenaga administrasi tidak ada. Jadi di versi 2 ini ada 3 tenaga atau SDM yang harus diinputkan, yaitu tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga administrasi. Ini beberapa hal yang baru pada sikap versi 2.0 ini. Nah, setelah informasi ini kita baca detail, kita bisa langsung tambahkan izin usaha dengan menambahkan KBLI yang terbaru atau tambahkan pengalaman dengan menambahkan KBLI yang terbaru tadi, yaitu tahun 2017. Atau bisa kita lewatkan sehingga nanti akan muncul menu beranda, di mana menu beranda ini yang tampil pertama kali adalah identitas perusahaannya. Jadi kita lihat di sini identitas perusahaannya, ada nama perusahaan, kemudian ada email, kemudian ada NPWP, dan ada juga KSWP. KSWP ini adalah konfirmasi status wajib pajak. Ini juga satu fitur baru, hal baru di sistem sikap versi 2.0 ini. KSWP ini harus diurus di kantor pajak dengan memenuhi ketentuan seperti yang ada pada poin 6, informasi poin 6 ini. Jadi ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor ini tahun 2015 tentang tata cara pemberian keterangan status wajib pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah. Ini dasarnya, kemudian syaratnya harus pertama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data, kemudian data di informasi Direktorat Pajak ya. Kemudian yang kedua telah menyampaikan SPT tahunan penghasilan dalam 2 tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak. Ini diurus di kantor pajak sehingga nanti statusnya akan kelihatan apakah valid atau tidak valid. Kemudian juga ada data alamat, lokasi pekerjaan. Di sini kalau kita gulung ke bawah lagi ada menu ubah. Ini kita bisa rubah. Kalau kita klik menu ubah nanti akan muncul identitas, merubah identitas. Nah, untuk merubah identitas ini khusus yang sudah terblok kayak gini, yang warna abu-abu ini, contoh nama perusahaan ini semuanya terblok.
ini berarti tidak bisa kita rubah langsung di sistem sikap, harus dirubah di aplikasi SPSE. Seperti ini ya. Nah, untuk merubah juga harus mengajukan permohonan ke LPSC untuk merubah data ini. Jadi tidak bisa langsung berubah di sistem LPSC-nya, harus mengajukan permohonan. Nah, kalau kita lihat di sini yang terblok, dan ada hal yang harus kita tambahkan pada data identitas ini yang bisa kita edit, yaitu data deskripsi singkat perusahaan dan narah hubung perusahaan. Jadi ini juga fitur baru pada versi 2 ini, yaitu menambahkan deskripsi singkat perusahaan dan narah hubung perusahaan. Kita lihat di bawahnya, kalau kita gulung ke bawah, nanti tampilannya seperti ini. Ada deskripsi singkat, kita inputkan di sini. Contoh misalnya, perusahaan ini bergerak di bidang perbengkelan, maka kita tulis perusahaan perbengkelan, pemeliharaan kendaraan, roda 4, roda 6, dan lain sebagainya, juga termasuk penjualan spare part atau suku cadang kendaraan, misalnya tuliskan di sini. Kemudian memasukkan narah hubung atau kontak person perusahaan yang bisa dihubungi berupa nama, email, telepon, dan alamat. Bisa kita tambahkan di sini. Setelah kita isi dan kita simpan, maka data ini akan masuk atau tersimpan di data sikap. Jadi data ini saja yang bisa kita rubah. Untuk data yang identitas lainnya, seperti yang di atas ini yang berwarna abu-abu, tidak bisa langsung dirubah di sistem sikap, harus dirubah di sistem SPSE. Setelah kita simpan, kita isi dan simpan, nanti datanya terisi seperti ini. Misalnya deskripsi singkat perusahaan, bengkel kendaraan, kemudian naruh hubungnya sudah ada di sini namanya, alamat, telepon, dan email. Kemudian ada persetujuan publikasi data. Ini tadi yang aplikasi terbaru tadi, fitur terbaru tadi, bahwa kita data perusahaan yang ada di sikap ini bisa ditemukan, bisa dicari pada menu pencarian apabila kita setuju dengan publikasi data ini. Tetapi kalau merasa bahwa data yang Anda miliki terlalu rahasia atau tidak mau diperlihatkan di publik, kita tidak perlu menyetujui. Tetapi dengan tidak menyetujui, perusahaan Anda mungkin tidak bisa ditemukan oleh publik untuk mungkin menawarkan pekerjaan kepada perusahaan Anda. Jadi ini ya, silakan, ini opsional, bisa disetujui atau tidak. Selanjutnya kita cek data-data di aplikasi sikap ini. Kita lihat di sini menu-menunya. Di sini tadi kita sudah bahas identitas. Kemudian data lainnya adalah izin usaha, kemudian manajerial, akte, SDM, pengalaman, peralatan, dan pajak. Jadi ini sama persis dengan data yang kita inputkan di sistem LPSC yang biasa kita inputkan. Cuma bedanya di sini hanya menu untuk data saja. Jadi untuk inbox biasanya ada inbox dan preferensi di sini di versi 1. Untuk di versi 2 inbox atau surat masuk dan preferensi adanya di menu akun. Nanti di atas kalau kita lihat ada menu akun, kita bisa cari, bisa buka inbox dan preferensi di sana. Jadi di sini hanya untuk data perusahaan. Kalau tadi sudah kita jelaskan identitas. Yang kedua kita jelaskan tentang izin usaha. Jadi kalau kita klik di izin usaha ini, maka akan muncul izin usaha yang sudah pernah kita tambahkan. Seperti ini. Kemudian untuk menambahkan yang baru, kita bisa klik di sini tambah. Ya, kemudian akan muncul form untuk diisikan. Kita pilih jenis izin usahanya, kemudian masukkan nomor izin usahanya, kemudian berlakunya sampai kapan, tanggalnya kita pilih nanti di sini. Kemudian apakah kalau seumur hidup kita pilih seumur hidup. Kemudian kualifikasi perusahaan apakah kecil atau non kecil kita tinggal pilih. Lalu instansi yang mengeluarkan izin kita tuliskan di sini. Nah, lalu klasifikasi bidang usahanya yang tadi disebutkan bahwa klasifikasi terbaru ada KBLI 2017.
dan KBKI 2012 ini kita tambahkan dengan cara klik tombol tambah, nanti kita pilih KBLI ataupun SBU kalau pekerjaannya di bidang konstruksi, kita tambahkan di sini. Nah, ini berlaku sampai untuk menginput yang KBLI terbaru ini dikasih kesempatan selama 6 bulan, dari bulan November sampai dengan bulan Mei 2021. Jadi kita tinggal tambahkan. Kalau sebelumnya kita sudah mempunyai izin usaha SIUP dengan kode KBLI 2009, untuk itu jangan dirubah, apalagi kalau sudah terverifikasi. Jadi biarkan yang KBLI 2009, kita tambahkan lagi saja SIUP dengan kode KBLI yang terbaru. Jadi ada dua, SIUP dengan kode KBLI 2009, kemudian kita tambahkan yang barunya SIUP dengan KBLI 2017, sehingga nanti data yang lama yang sudah terverifikasi itu tidak berubah. Kalau kita rubah nanti status verifikasinya hilang. Nah, kita menunggu sampai KBLI 2017, izin usaha dengan KBLI 2017 ini disetujui atau diverifikasi, baru nanti yang lama kita hapus, yang KBLI izin usaha dengan KBLI 2009 kita hapus. Jadi begitu ya. Nah, setelah kita tambahkan, lalu kita simpan, maka nanti datanya seperti ini, akan ada tulisan konfirmasi bahwa data sudah berhasil disimpan. Ya, jadi ini contoh KBLI 2017, ini kodenya, ini nomenklatur atau klasifikasi usahanya. Selanjutnya, menu manajerial. Nah, kalau pada versi 1, sikap versi 1 belum ada atau tidak ada menu manajerial. Jadi situ yang ada adalah pemilik dan pengurus, jadi dipecah dua. Kalau ini dijadikan satu dalam menu manajerial, dan di dalamnya ada pemilik dan ada pengurus, ada dua. Jadi harus dua-duanya diisi. Contoh kalau kita klik pemilik, maka muncul seperti ini, data pemilik yang sudah diinputkan. Kalaupun mau ditambah, silahkan klik tombol tambah. Kalau mau dihapus, klik tombol hapus. Ini ya. Kalau mau diubah, klik tombol ubah. Jadi mudah atau simpel sekali. Begitupun kalau kita mau menambahkan pengurus, klik dulu pengurus, kemudian kita tambahkan data pengurusnya. Jadi seperti ini, kalau kita tambah data pemilik, maka muncul nama, jenis kepemilikan, berapa saham yang dimiliki dalam persen atau lembar, kemudian kewarganegaraan, nomor NIK, NPWP, alamat, kemudian lokasi, provinsi dan kabupaten, lalu kita simpan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat ya. Yang keempat adalah akte. Akte ini ada dua juga. Yang pertama akte pendirian, yang kita bisa tambahkan atau ubah. Ini sudah ada, sudah ditambahkan, kita bisa ubah. Kemudian ada akte perubahan, juga kita bisa inputkan. Nah, hal yang baru pada akte ini, nanti kita diminta untuk mengisi bukan cuma data akte seperti ini, nomor, notaris, tanggal dibuat. Jadi bukan hanya ini, tetapi kita juga menambahkan data pemilik di akte. Ini fitur atau hal yang baru di sikap versi 2 ini. Jadi kita tinggal ubah. Nanti di sini kita menambahkan. Jadi kita bisa carikan seperti ini, kita tambahkan data pengurusnya, pemilik dan pengurus. Jadi kita nanti muncul di sini, kita pilih, lalu kita simpan. Maka data yang tadi di manajerial, pemilik dan pengurus akan masuk ke data akte, gitu ya. Jadi tadi kita input data pemiliknya dan pengurusnya di manajerial. Kemudian pada saat akte, kita tinggal tarik data yang di manajerial ini ke akte. Sehingga data akte terisi juga, selain akte ada data pemilik dan data pengurus. Kemudian selanjutnya menu SDM. Nah, di menu SDM ini juga baru, yang tadinya hanya tenaga ahli. Jadi sekarang dikumpulkan dalam SDM, dan ditambahkan ada tenaga terampil dan tenaga administrasi yang harus kita inputkan. Jadi menu SDM yang tadinya hanya tenaga ahli berubah jadi SDM, dan ditambahkan ada 3 tenaga yang perlu
kita tambahkan. Tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga administrasi yang baru dua ini. Ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan tenaganya, kemudian kita isi, lalu kita simpan. Munculnya seperti ini yang sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya pengalaman. Nah, pada pengalaman ini sama, cara mengisikannya tinggal ditambahkan, klik tombol tambah, kemudian kita isi, lalu tampilannya setelah kita simpan jadinya seperti ini. Ini pengalaman di bidang pemeliharaan kendaraan, contohnya berapa nilainya. Oke. Dan tambahkan juga klasifikasi bidang usahanya atau KBLI-nya. Selanjutnya adalah peralatan. Untuk ngisi peralatan juga tidak begitu berbeda, hanya tampilannya saja. Kita bisa tambahkan, klik tombol tambah, kemudian kita isi formnya, lalu kita simpan, maka tampilannya seperti ini. Ini data peralatan yang kita punya. Kalau mau dirubah data ini, kita klik ubah. Kalau mau dihapus, kita tinggal klik hapus. Kita centang dulu, kemudian kita klik tombol hapus. Caranya sama. Nah, cuma pada data-data ini selalu ada ekspor dan ekspor all. Jadi ini khusus untuk mengambil data ini, kita bisa ekspor ke Excel, dalam bentuk Excel nanti. Jadi datanya kita pilih, lalu kita pilih ekspor. Kalau kita mau pilih semua, kita klik ekspor all, lalu pilih semua, lalu kita ekspor all. Ini hal baru juga, fitur baru juga di versi Sikap versi 2 ini. Lalu selanjutnya data pajak. Data pajak juga sama, kita tinggal tambahkan untuk menambahkan yang baru, kemudian kita isi dan disimpan, hasilnya seperti ini. Nah, perlu diketahui apabila data-data ini sudah terverifikasi, nanti ada tanda seperti ini akan muncul di sini. Nah, apabila sudah terverifikasi, artinya bahwa kita sudah pernah mengikuti proses tender dan sudah pernah diundang untuk pembuktian data kualifikasi ini dengan membawa data aslinya, kemudian diperiksa oleh panitia lelangnya atau pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, kemudian kita akan diberi tanda terverifikasi atau verified. Nah, kalau sudah mempunyai tanda ini, kalau kita rubah data ini, maka tanda terverifikasi ini akan hilang. Oleh sebab itu, hati-hati untuk yang sudah terverifikasi, jadi tidak perlu dirubah, atau tambahkan baru saja, tidak perlu merubah yang sudah ada tanda terverifikasi, khususnya di identitas, ya, izin usaha, dan pengalaman tadi. Nah, tanda terverifikasi ini sangat penting sekali khusus untuk proses atau terundang pada tender cepat. Jadi pada tender cepat, penyedia yang belum terverifikasi datanya tidak akan bisa terundang pada tender cepat. Oke, ini data ini sudah kita jelaskan, jadi mulai dari identitas, izin usaha, manajerial, akte, SDM, pengalaman, peralatan, dan pajak sudah kita jelaskan. Lalu di mana posisi menu preferensi dan inbox atau surat masuk. Posisinya kita bisa klik di sini di akun, nanti akan muncul nama perusahaannya, kemudian di sini ada inbox-nya atau pesan masuk. Kemudian ada menu preferensi. Jadi posisinya tidak lagi di halaman depan sini, di menu-menu ini, tapi ada di menu akun. Jadi caranya kita klik akun, itu muncul nama perusahaan atau nama penyedianya, lalu muncul di sini menu inbox-nya. Kita bisa klik di sini untuk melihat inbox-nya dan klik di sini untuk melihat preferensinya. Kemudian ada hal baru lagi di preferensi ini, kalau kita klik, data preferensinya hanya 2. Ada lokasi secara nasional atau sebagian wilayah bisa kita pilih. Kemudian dari sisi jenis pekerjaan, ada pengadaan barang, konsultan, konstruksi, dan jasa lainnya. Ini bisa kita rubah dengan mengklik ubah ini, maka nanti kita bisa rubah ganti nasional menjadi sebagian wilayah, dan jenis pekerjaan juga kita rubah, kita bisa pilih dari 4 ini yang mana kita pilih, bisa hanya 1 saja, 2, 3, atau 4 semuanya. Nah, untuk
yang versi 1 sebelumnya ada dari apa ya, KBLI-nya, klasifikasi. Jadi sebelumnya ada klasifikasi jenis pekerjaannya atau KBLI-nya atau SBU-nya, tetapi di sini tidak ada lagi. Nanti KBLI cukup diisikan pada izin usaha dan pengalaman. Dan juga klasifikasi kecil, HPS-nya di bawah 2,5 M atau di atas 2,5 M juga tidak ada lagi. Jadi nanti dilihat dari kualifikasi data izin usahanya. Jadi kalau di izin usahanya klasifikasinya kecil, maka otomatis yang 2,5 M berarti untuk pekerjaan HPS yang 2,5 M. Begitupun dengan KBLI tidak perlu kita tentukan, nanti hanya dilihat di izin usahanya. Jadi ini beberapa hal yang baru yang dapat kita jelaskan. Kita simpulkan bahwa hal-hal baru pada aplikasi Sikap versi 2 ini adalah yang pertama, tampilan baru tentu saja. Kemudian yang kedua, penyedia diminta untuk menambahkan KBLI baru, yaitu KBLI tahun 2017 dan KBKI tahun 2012 pada sistem Sikap, terutama pada izin usaha dan pengalaman. Jadi tidak perlu merubah data yang sebelum yang sudah ada, misalnya kita udah punya SIUP, tapi dengan KBLI 2009, tidak perlu dirubah, kita hanya menambahkan saja SIUP lagi dengan KBLI tahun terbaru, yaitu 2017, atau KBKI tahun 2012. Kemudian ada publikasi data penyedia atau pelaku usaha. Dengan kita menyetujui publikasi ini, maka data kita bisa dicari oleh publik, bukan hanya pemerintah. Swasta pun bisa mencari pelaku usaha untuk memberikan pekerjaan misalnya. Jadi tinggal kita setujui kalau kita bersedia untuk masuk ke menu pencarian. Ini opsional, bisa disetujui atau tidak. Kemudian yang keempat, pengisian data pengalaman dengan cara impor pengalaman. Jadi biasanya manual, sekarang ada cara impor pengalaman atau tarik data pengalaman dari data e-kontrak SPC. Ini terjadi bisa dilakukan impor pengalaman bila data kontrak itu sudah diisi oleh PPK. Jadi kalau belum diisi, ya otomatis kita harus mengisi secara manual. Tidak bisa kita menggunakan fitur impor pengalaman ini. Kemudian yang kelima, ada fitur OAP, orang asli Papua, khusus untuk PBJ di Papua. Kemudian ada penambahan data pemilik dan data pengurus pada akte. Jadi sebelumnya akte hanya data akte saja, tetapi tidak ada, tapi di versi 2 ini ada penambahan data pemilik dan data pengurus. Jadi data pemilik ini sudah diisi di menu manajerial, kita tinggal tarik datanya di akte. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketujuh adalah penambahan deskripsi perusahaan di identitas perusahaan dan narah hubung atau kontak person yang bisa dihubungi. Jadi ini ada tambahan baru di sistem di data identitas perusahaan. Lalu ada menu SDM yang berisi tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga administrasi. Kalau pada versi sebelumnya hanya tenaga ahli, di versi 2 ini ada penambahan tenaga ahli dan tenaga administrasi. Yang kesembilan, posisi atau letak menu inbox atau kotak masuk atau pesan masuk dan menu preferensi ada di menu akun seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tidak ada di menu beranda ya. Lalu kita cek lagi di sini ada penambahan KSWP atau konfirmasi status wajib pajak. Ini bisa diurus di kantor pajak supaya statusnya akan muncul. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada channel Handi Islam. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ikuti terus channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.